Bagus Hartono, CEO jaringan supermarket senilai 800 miliar rupiah, sedang melakukan inspeksi bulanan di Gerai Cibitung ketika dia menyaksikan sebuah pemandangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seorang wanita muda dengan bayi di gendongan dan anak perempuan berusia 4 tahun di tangannya mendekati kasir dengan 3 barang, susu formula, popok, dan sebungkus roti. Ketika kasir memberitahu total Rp270.000, wanita itu menghitung dan menghitung ulang uang receh di dompetnya. Lalu, dengan suara yang pecah oleh rasa malu, dia berkata, "Maaf, saya harus mengembalikan susunya." Bagus menyaksikan ibu itu mengembalikan kaleng susu formula sementara bayinya menangis kelaparan dan gadis kecil itu menarik-narik roknya sambil bertanya kapan mereka akan makan. Pada saat itu, sang miliarder yang telah membangun kerajaan dengan menjual makanan kepada keluarga Indonesia menyadari sebuah kebenaran yang menghancurkan. Sementara dia menghitung keuntungan miliaran rupiah, beberapa ibu harus memilih antara memberi makan anak-anak mereka atau membayar sewa rumah. Apa yang dia lakukan setelah pertemuan itu bukan hanya sebuah tindakan amal, tetapi awal dari sebuah revolusi yang akan mengubah Indonesia dan kehidupan ribuan keluarga. Tapi pertama-tama dia harus menghadapi rahasia tergelap dari kesuksesannya. Bagus Hartono tidak pernah menginjakan kaki di salah satu supermarketnya sebagai pelanggan biasa. Di usia 42 tahun, pria yang telah mengubah sebuah toko kecil menjadi jaringan 347 gerai di seluruh Indonesia, hanya mengenal bisnisnya melalui laporan triwulan, maring keuntungan, dan statistik penjualan yang datang tepat waktu ke kantornya di lantai atas kantor pusat Jakarta. Pagi November ini dia memutuskan untuk melakukan inspeksi mendadak ke supermarket Cibitung, salah satu titik penjualan dengan kinerja di bawah rata-rata yang sedang dia pertimbangkan untuk ditutup, mengenakan setelan batik keris abu-abu khasnya dengan sepatu Italia yang harganya lebih mahal dari gaji bulanan salah satu karyawannya. Dia menyusuri lorong-lorong toko, mencatat setiap detail yang tidak memenuhi standar korporat. Hidupnya adalah mekanisme sempurna dari efisiensi dan keuntungan. Dia bangun setiap pagi pukul 5.30 di rumah mewahnya seluas 400 meter persegi di Menteng. Dia berolahraga 45 menit di gym pribadinya. Dia membaca laporan keuangan selama sarapan yang disajikan oleh pembantu rumah tangga dan tiba di kantor sebelum jam 8 untuk memulai hari kerja yang jarang berakhir sebelum jam 10 malam. Dia tidak punya keluarga. Pernikahannya berakhir 5 tahun sebelumnya, ketika istrinya lelah menikah dengan pria yang mengukur segalanya dalam hal omset dan pertumbuhan tahunan. Supermarket-supermarketnya dirancang secara ilmiah untuk memaksimalkan pengeluaran pelanggan. Produk-produk penting ditempatkan di ujung lorong untuk memaksa konsumen melewati seluruh toko, penawaran khusus pada barang-barang impulsif, tata letak yang dipelajari untuk membingungkan dan memperlambat gerakan, meningkatkan kemungkinan pembelian yang tidak direncanakan. Bagus tidak melihat pelanggan sebagai manusia, tetapi sebagai unit konsumsi yang menghasilkan data berguna untuk mengoptimalkan pendapatan dan margin. Pagi itu dia sedang menganalisis penempatan bagian susu. Produk-produk bayi ditempatkan secara strategis di sebelah barang-barang mewah untuk menciptakan kontras psikologis yang mendorong orang tua untuk berbelanja lebih banyak. Ketika dia melihat sebuah pemandangan yang awalnya dia artikan sebagai kasus normal manajemen pelanggan. Seorang wanita muda mendekati kasir dengan langkah lelah, menggendong bayi yang tidak lebih dari 3 bulan dan menuntun seorang gadis pirang berusia sekitar 4 tahun yang menyeret kakinya dengan kelelahan khas anak-anak yang sudah terlalu banyak berjalan. Wanita itu paling banyak berusia 25 tahun. Dia mengenakan jaket usang yang pernah mengenal hari-hari yang lebih baik dan celana jeans pudar. Tapi yang mengejutkan Bagus adalah ekspresi tekad yang bercampur dengan keputusasaan yang menerangi wajahnya. Di keranjang belanja hanya ada 3 barang yang disusun dengan hati-hati hampir religius. Sekaleng susu formula untuk bayi, sebungkus popok, dan sebungkus roti gandum. Bagus secara otomatis mencatat harga-harga itu. Susu seharga 140.000, popok 110.000, roti 20.000, dan dia menghitung total dalam benaknya sementara wanita itu mengantri di kasir. Kasir, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun yang Bagus kenali dari foto karyawan sebagai Ibu Suryani dengan 15 tahun pengabdian di perusahaan, memindai barang-barang itu dengan efisiensi mekanis seseorang yang telah melakukan gerakan itu ribuan kali. Ketika layar menunjukkan Rp270.000, ibu muda itu membuka dompet kulit sintetis yang begitu usang hingga jahitannya terlihat terkelupas. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang akan Bagus putar ulang dalam benaknya selama bertahun-tahun kemudian. Wanita itu mulai menghitung koin dengan tangan yang sedikit gemetar. 5.000, 10.000, 20.000, 5.000 lagi.
Dia menyusunnya di atas ban berjalan kasir, menghitung ulang, mengelompokkan berdasarkan nilai, menghitung lagi. Bayi mulai menangis. Tangisan tajam dan putus asa dari anak-anak yang sangat kecil yang lapar. Sementara gadis yang lebih besar menarik rok ibunya, bertanya dengan suara tipis kapan mereka akan pulang untuk makan. Bagus mendekat tanpa sadar, bersembunyi di balik rak majalah, terpesona oleh matematika kelangsungan hidup yang belum pernah dia lihat dari dekat. Wanita itu memiliki tepat Rp163.000. Kurang Rp107.000 untuk menyelesaikan pembelian, jumlah yang tidak berarti baginya, tetapi jelas mustahil bagi wanita itu. Kasir menunggu dengan kesabaran profesional, tanpa menunjukkan penilaian, tetapi juga tanpa empati khusus. Itu adalah pemandangan yang mungkin sudah dia lihat berkali-kali di lingkungan itu. Pelanggan lain mulai mengantri di belakang ibu muda itu, beberapa melirik jam tangan dengan ketidaksabaran yang meningkat. Saat itulah wanita itu mengucapkan kata-kata yang akan menghantui Bagus selama berminggu-minggu. Maaf, saya harus mengembalikan susunya. Suaranya pecah bukan karena rasa malu melainkan karena kelelahan yang mendalam, seolah-olah dia sudah menunggu sampai saat terakhir untuk memiliki cukup uang, tetapi selalu tahu bahwa itu tidak akan mungkin. Dia mengambil kaleng susu formula dan menyerahkannya kepada kasir, yang menyingkirkannya tanpa komentar. Layar sekarang menunjukkan 130.000, roti dan popok. Wanita itu menghitung uangnya lagi, kali ini dengan lebih yakin, dan memberikannya kepada kasir bersama dengan 30.000 dalam uang kertas lusuh yang dia keluarkan dari saku belakang celananya. Sementara kasir menyiapkan kembalian dan memasukkan belanjaan ke dalam kantong plastik, bayi terus menangis semakin keras. Gadis kecil itu bertanya dengan kepolosan yang menghancurkan, "Mama, susunya untuk adik bayi mana?" Sang ibu membungkuk ke arahnya, mengelus rambut pirangnya dan berbisik sesuatu yang tidak bisa Bagus dengar, tetapi yang membuat gadis kecil itu tersenyum. Menyaksikan pemandangan itu, Bagus merasakan sesuatu yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Rasa malu. Bukan rasa malu sosial karena dikaitkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi rasa malu moral yang mendalam dari seseorang yang menyadari telah hidup dalam gelembung yang sepenuhnya terputus dari kenyataan. Sementara mereka keluar dari supermarket, sang ibu dengan bayi yang menjerit semakin putus asa, gadis kecil yang melompat-lompat tidak menyadari tragedi yang sedang terjadi. Bagus berdiri terpaku di antara majalah-majalah, menyadari bahwa wanita itu baru saja mengalami salah satu momen paling memalukan dalam hidupnya di supermarketnya dengan harga-harganya di bawah kerajaan komersialnya. Malam itu, di rumah mewahnya yang sunyi dan berpendingin udara sempurna, Bagus tidak bisa makan malam. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tangisan bayi itu, pertanyaan polos gadis kecil itu, tatapan ibu yang harus memilih antara memberi makan anaknya dan membeli popok untuk mencegah iritasi. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun karir bisnis, angka-angka dalam laporannya tampak bukan sebagai angka abstrak, tetapi sebagai cerminan kehidupan manusia nyata, keluarga-keluarga yang berjuang setiap hari melawan kemiskinan, sementara dia mengoptimalkan keuntungan. Pada hari-hari berikutnya, Bagus tidak bisa berkonsentrasi pada laporan keuangan biasa. Gambaran ibu yang dipaksa mengembalikan susu itu terus menghantuinya, mengubah setiap keputusan bisnis menjadi dilema moral. Selama rapat dewan direksi, sementara para direktur membahas kenaikan harga untuk kuartal berikutnya, dia melihat wajah gadis kecil yang bertanya tentang susu untuk adiknya. Dia memutuskan untuk kembali ke supermarket Cibitung, kali ini bukan sebagai CEO dalam inspeksi, tetapi sebagai pengamat diam dari kenyataan yang telah dia abaikan sepanjang hidupnya. Dia mengenakan jeans dan hoodie, memakai kacamata hitam dan topi baseball, dan menghabiskan berjam-jam di lorong-lorong toko mempelajari perilaku pelanggan dengan mata yang sepenuhnya berbeda. Apa yang dia lihat mengejutkannya. Ibu-ibu yang menghitung setiap rupiah sebelum memasukkan sesuatu ke keranjang. Orang tua yang membandingkan harga selama bermenit-menit sebelum memilih produk termurah. Seluruh keluarga yang berpencar di lorong-lorong untuk mengoptimalkan waktu dan menemukan penawaran terbaik. Dia telah membangun sebuah kerajaan dengan menjual makanan, tetapi sekarang dia mengerti bahwa bagi banyak orang berbelanja adalah pertempuran sehari-hari melawan penghinaan kemiskinan. Pada hari kedua pengamatan dia melihat wanita yang sama lagi. Kali ini dia sendirian. Jelas dia telah meninggalkan anak-anak di suatu tempat dan memiliki daftar yang ditulis di secari kertas kusut di tangannya. Dia mengikutinya dari kejauhan sementara dia menyusuri toko dengan gerakan presisi, tanpa membuang waktu di lorong yang tidak dia butuhkan, hanya mengambil produk diskon atau merek murah, memeriksa setiap harga dengan perhatian obsesif seseorang yang tidak mampu membuat kesalahan.
Di kasir dia memiliki 9 barang: pasta, beras, susu, roti, sebungkus sosis, pisang penyok yang didiskon, sabun cuci piring, sebungkus popok, dan sekotak parasetamol anak. Totalnya Rp234.000. Kali ini dia memiliki uang pas, yang dia hitung 2 kali sebelum memberikannya kepada kasir dengan senyum malu-malu penuh kemenangan. Bagus mengikutinya keluar dari supermarket, menjaga jarak yang sopan, dan melihatnya berjalan selama 15 menit ke blok perumahan sosial era 70-an dengan plester terkelupas dan jendela yang diperbaiki dengan selotip. Dia melihatnya naik 5 lantai dengan berjalan kaki. Lift jelas rusak, dengan kantong belanjaan yang jelas berat di lengan kurusnya. Malam itu, Bagus menelepon direktur personalia dan meminta informasi tentang karyawan gerai Cibitung. Dia ingin memahami lebih baik tentang lingkungan itu, pelanggan, situasi sosial daerah tersebut. Apa yang dia temukan memukulnya seperti tinju di perut. 40% keluarga di daerah itu hidup di bawah garis kemiskinan. Pengangguran pemuda melebihi 35%, dan banyak pelanggan paling setianya adalah orang-orang yang berjuang untuk membeli kebutuhan pokok. Direktur personalia mengira sang CEO sedang mengevaluasi penutupan titik penjualan karena rendahnya profitabilitas, mulai menyebutkan masalah-masalah supermarket. Margin rendah, pelanggan dengan daya beli rendah, pencurian meningkat. Bagus menghentikannya di tengah pidato, menyadari bahwa dia sendiri telah menciptakan sistem yang melihat kemiskinan pelanggan sebagai masalah yang harus dipecahkan dengan menutup toko daripada menurunkan harga. Malam itu, di rumah mewahnya yang sunyi, Bagus membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia menelepon asistennya dan memintanya untuk mendapatkan semua data tentang titik-titik penjualan yang terletak di lingkungan berpenghasilan rendah. Dia ingin angka-angka yang tepat. Berapa banyak keluarga yang mereka layani? Berapa persen dari pendapatan mereka yang dihabiskan di supermarketnya? Berapa banyak anak yang tidur tanpa makan malam karena orang tua mereka tidak mampu menyelesaikan belanjaan? Data yang tiba pada hari-hari berikutnya sangat menghancurkan. Supermarketnya di lingkungan miskin memiliki margin keuntungan 25% untuk produk bayi, 2 kali lipat rata-rata Asia Tenggara. Sebuah keluarga dengan 2 anak kecil menghabiskan rata-rata 1,5 juta rupiah per bulan hanya untuk susu, popok, dan makanan bayi. Hampir 20% dari pendapatan rata-rata daerah itu, dan data yang paling mengejutkan, menurut riset pasar yang dipesan oleh perusahaannya sendiri, 30% ibu mengaku telah melewatkan makan untuk menjamin makanan bagi anak-anak mereka. Bagus menyadari bahwa kesuksesannya secara harfiah dibangun di atas kelaparan anak-anak Indonesia. Setiap kali dia menaikkan harga untuk meningkatkan margin, dia telah mengutuk beberapa keluarga pada keputusan-keputusan mustahil antara kebutuhan primer. Kerajaannya senilai 800 miliar ternoda oleh tangisan bayi-bayi yang tidak bisa diberi makan karena susu terlalu mahal untuk ibu-ibu mereka. Ketiga kalinya Bagus kembali ke supermarket Cibitung, dia telah membuat keputusan yang konsultan keuangannya akan sebut sebagai kegilaan. Dia mengadakan rapat darurat dengan seluruh staf dan mengumumkan sesuatu yang revolusioner. Semua produk bayi akan dijual dengan harga pokok, 0 margin keuntungan. Selain itu, setiap ibu yang tidak bisa menyelesaikan belanjaan untuk anak-anaknya bisa mengakses dana keluarga anonim. Direktur mencatat bahwa ini akan menghancurkan profitabilitas. Bagus menatap matanya. Bagus, sudah waktunya. Pada hari-hari berikutnya, sementara tim hukum menyusun program tidak ada anak tanpa susu, Bagus mengamati efek pertama. Ibu yang telah mengembalikan susu itu kembali pada hari Selasa berikutnya tanpa mengetahui perubahan-perubahan itu. Di kasir, totalnya telah berkurang setengah. Mengira ada kesalahan, kasir menjelaskan program perusahaan yang baru. Bagus melihat ibu itu menangis terseduh-seduh karena rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia bisa membeli semuanya tanpa harus memilih. Dia keluar dengan 3 kantong alih-alih 1, berjalan dengan langkah ringan. Berita itu menyebar dengan cepat di seluruh lingkungan. Supermarket dipenuhi keluarga-keluarga yang datang bahkan dari jauh. Bertentangan dengan semua prediksi, penjualan meningkat 40% dalam 2 minggu. Keluarga-keluarga yang menghemat susu dan popok membelanjakan uang itu di departemen lain. Kesuksesan di Cibitung meyakinkan Bagus untuk merevolusi seluruh perusahaan. Dia mengadakan rapat dewan direksi dan mempresentasikan revolusi martabat. Memperluas program ke 347 supermarket jaringan untuk semua kebutuhan pokok, susu, roti, pasta, beras,
Obat-obatan tanpa resep, dijual dengan harga pokok untuk keluarga yang membutuhkan. Reaksinya menghancurkan. Direktur Keuangan menghitung pengurangan keuntungan sebesar 60%. Kepala pemasaran berbicara tentang persaingan tidak sehat. Direktur utama mengancam akan mengundurkan diri, tetapi Bagus memiliki data dari Cibitung. Peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan, peningkatan pendapatan global, dan yang terpenting dia memiliki surat-surat terima kasih dari keluarga-keluarga. Pemungutan suara sangat ketat. 6 menentang, 5 mendukung, 1 abstain. Bagus sebagai pemegang saham mayoritas, memutuskan untuk melanjutkan meskipun ada oposisi dari manajemen. Implementasi mengubah persepsi publik terhadap jaringan Hartono. Media menceritakan kisah-kisah keluarga yang diselamatkan dari kemiskinan pangan. Perubahan paling mendalam terjadi pada Bagus sendiri. Pria yang mengoptimalkan keuntungan menemukan kepuasan baru dalam wajah-wajah tersenyum para ibu. Dia mengunjungi secara pribadi semua titik penjualan, bukan untuk mengontrol angka, tetapi untuk mendengarkan cerita dan memahami kebutuhan. Transformasi membutuhkan pengorbanan. Dia menjual rumah mewahnya, melikuidasi koleksi seninya, melepaskan jet pribadinya. Tetapi setiap pengorbanan tampak tidak berarti dibandingkan dengan kebahagiaan melihat anak-anak diberi makan dan ibu-ibu yang tidak harus memilih antara martabat dan kelangsungan hidup. Setahun setelah implementasi revolusi martabat, Bagus menghadapi konsekuensi yang tidak dia perkirakan, beberapa luar biasa dan yang lain menghancurkan. Jaringan supermarketnya telah menjadi studi kasus internasional yang dianalisis oleh universitas-universitas ekonomi sebagai contoh kapitalisme etis. Delegasi pengusaha datang dari seluruh Asia Tenggara untuk memahami bagaimana mungkin menggabungkan keuntungan dan keadilan sosial. Angka-angka final mengejutkan bahkan bagi Bagus. Meskipun pengurangan drastis marin pada kebutuhan pokok, pendapatan global perusahaan meningkat 35%. Keluarga-keluarga yang sebelumnya berbelanja dengan kecemasan dan rasa malu, sekarang mengunjungi supermarket Hartono dengan percaya diri, membelanjakan uang yang dihemat untuk produk-produk penting pada barang-barang lain. Loyalitas pelanggan telah mencapai tingkat rekor dan biaya pemasaran telah berkurang praktis menjadi nol, karena promosi dari mulut ke mulut yang positif menggantikan semua iklan, tetapi kesuksesan juga memiliki harga pribadi yang tinggi. 6 anggota Dewan Direksi mengundurkan diri dengan menjual saham mereka dan secara publik menuduh Bagus telah mengkhianati prinsip-prinsip pasar bebas. Beberapa pesaing memulai kampanye pencemaran nama baik, menyatakan bahwa revolusi martabat hanyalah manuver publisitas yang menyembunyikan penggelapan pajak atau pelanggaran lainnya. Pertempuran paling sulit adalah dengan mantan istrinya, yang muncul kembali dalam hidupnya dengan tuntutan hukum untuk mendapatkan bagian lebih besar dari harta, menyatakan bahwa kegilaan filantropisnya memiskinkan aset yang juga menjadi miliknya. Perceraian yang telah diselesaikan secara damai 5 tahun sebelumnya berubah menjadi perang hukum yang berakhir di semua tabloid gosip. Tetapi selama pertempuran pribadi inilah, Bagus memiliki pertemuan yang secara definitif mengubah hidupnya. Di pengadilan Jakarta, sementara menunggu sidang untuk kasusnya dengan mantan istri, dia melihat seorang pengacara muda yang membela secara gratis keluarga-keluarga yang digusur karena tidak bisa membayar. Dia cantik, tegas, dan berbicara tentang hak-hak orang miskin dengan semangat yang langsung memikatnya. Namanya Melati Wijaya, berusia 30 tahun dan mendedikasikan 60% waktu hukumnya untuk kasus-kasus tanpa bayaran untuk keluarga-keluarga dalam kesulitan ekonomi. Ketika Bagus mendekati untuk memperkenalkan diri setelah sidang, dia langsung mengenalinya sebagai miliarder yang memberikan susu gratis kepada orang miskin dan memandangnya dengan ketidakpercayaan yang membuatnya benar-benar bingung. Melati telah membaca di koran tentang inisiatif sosialnya, tetapi tetap skeptis tentang motif sebenarnya dari seorang pengusaha kaya yang tiba-tiba menemukan dirinya sebagai filantropis. Ketika Bagus bertanya apakah dia bisa mengajaknya minum kopi untuk membicarakan inisiatif amalnya, dia menjawab dengan ketus bahwa dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan miliarder yang mencari penebusan murahan. Tantangan telah dilemparkan. Bagus, yang telah menaklukkan setiap tujuan profesional yang dia tetapkan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya harus membuktikan ketulusan motivasinya kepada seorang wanita yang tidak terkesan oleh kesuksesan ekonominya, tetapi menginginkan bukti konkret dari komitmen sosialnya.
2 tahun setelah pertemuan dengan Melati, Bagus telah mengubah tidak hanya perusahaannya, tetapi seluruh keberadaannya. Ketidakpercayaan awal sang pengacara secara bertahap berubah menjadi rasa hormat dan kemudian menjadi cinta yang mendalam, lahir dari berbagi komitmen sehari-hari untuk yang paling lemah. Melati tidak hanya menerima untuk menjadi pendamping hidupnya, tetapi juga menjadi direktur Yayasan Hartono, sebuah organisasi nirlaba yang Bagus ciptakan dengan mendedikasikan 70% dari kekayaan pribadinya untuk memerangi kemiskinan anak. Bersama-sama mereka membuka dapur umum gratis untuk keluarga-keluarga dalam kesulitan, pusat distribusi kebutuhan pokok, dan program kredit mikro untuk ibu tunggal yang ingin memulai usaha kecil. Pernikahan mereka, yang dirayakan secara pribadi di sebuah gereja kecil di lingkungan sederhana, alih-alih di katedral pusat kota, dihadiri oleh ratusan keluarga yang telah mendapat manfaat dari program sosial mereka. Tidak ada fotografer majalah atau tamu VIP, melainkan ibu-ibu dengan anak-anak mereka yang diberi makan berkat susu gratis, ayah-ayah yang berhasil mempertahankan martabat berkat harga yang diturunkan, orang tua yang mampu membeli obat-obatan esensial. Revolusi martabat telah berkembang. Sementara itu, jauh melampaui batas-batas perusahaan Hartono. Pengusaha Indonesia lainnya mulai menyalin model tersebut, menciptakan jaringan nasional supermarket etis yang menjamin kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah telah mempelajari kasus Hartono untuk menerapkan kebijakan publik untuk memerangi kemiskinan pangan dan ASEAN telah mengundang Bagus ke Singapura untuk mempresentasikan modelnya sebagai contoh praktik sosial yang baik. Tetapi bagi Bagus kesuksesan masih diukur dalam istilah yang sangat konkret. Setiap kali dia memasuki salah satu supermarketnya dan melihat seorang ibu yang berbelanja sambil tersenyum alih-alih menghitung koin dengan cemas. Setiap kali seorang anak bisa minum susu yang cukup untuk tumbuh sehat. Setiap kali sebuah keluarga bisa memiliki martabat untuk memilih apa yang dimasukkan ke keranjang. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Wanita yang dia lihat mengembalikan susu pada hari pertama di Cibitung telah menjadi simbol tidak sengaja dari revolusi. Bagus menemukannya berbulan-bulan kemudian dan menemukan bahwa namanya Sari. Dia berusia 24 tahun, memiliki 2 anak kecil, dan suami yang kehilangan pekerjaan di konstruksi. Sekarang Sari bekerja sebagai koordinator relawan di salah satu pusat distribusi makanan Yayasan Hartono, membantu ibu-ibu lain yang berada dalam situasi seperti dirinya dulu. Pada hari peringatan kedua revolusi martabat, Bagus dan Melati kembali bersama ke supermarket Cibitung, tempat semuanya dimulai. Mereka menemukan Sari di kasir, bukan lagi sebagai pelanggan dalam kesulitan, tetapi sebagai penanggung jawab program Tidak Ada Anak Tanpa Susu untuk seluruh lingkungan. Kedua anaknya, sekarang sehat dan tumbuh besar, mewarnai di belakang konter sementara dia mengkoordinasikan distribusi gratis produk-produk bayi. Ketika Sari melihat mereka tiba, dia berlari untuk memeluk keduanya dengan air mata di matanya. Dia berkata bahwa ini adalah keluarga paling aneh di dunia, seorang mantan miliarder, seorang pengacara orang miskin, dan seorang ibu tunggal yang telah menjadi saudara perempuan di hatinya, tetapi juga yang paling sejati yang pernah dia kenal. Malam itu, di rumah mereka yang sederhana tetapi penuh cinta, Bagus dan Melati melihat bersama foto-foto hari itu. Dalam salah satunya terlihat mereka bertiga, Sari, Melati, dan Bagus, dikelilingi oleh puluhan anak-anak yang makan es krim gratis di halaman supermarket. Semua tersenyum, semua tampak bahagia. Semua menjadi bagian dari revolusi yang telah membuktikan kebenaran sederhana. Ketika kekayaan ditempatkan untuk melayani cinta alih-alih keserakahan, ia tidak menjadi lebih miskin, tetapi jauh lebih kaya. Bagus memeluk erat Melati sambil melihat foto itu, memikirkan bagaimana pemandangan seorang ibu yang dipaksa mengembalikan sekaleng susu telah mengubah tidak hanya perusahaannya, tetapi jiwanya. Dia telah kehilangan miliaran rupiah dalam keuntungan. Dia telah melepaskan kemewahan yang berlebihan, telah menghadapi pertempuran hukum dan kritik keras, tetapi dia telah mendapatkan sesuatu yang tak ternilai. Kepastian telah mengubah hidupnya dari kesuksesan yang kosong menjadi cinta yang penuh makna. Dan setiap malam, sebelum tertidur di samping wanita yang telah memilih untuk mencintainya, bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena apa yang dia berikan, Bagus memikirkan semua anak-anak yang malam itu tertidur dengan perut kenyang berkat revolusinya.
Itulah dividen tertinggi yang pernah dihasilkan hidupnya. Berikan like jika kamu percaya bahwa kesuksesan sejati diukur dari kehidupan yang diubah, bukan dari keuntungan. Komentari momen cerita yang paling membuatmu tersentuh. Bagikan untuk menginspirasi pengusaha lain untuk menempatkan kemanusiaan di atas uang. Subscribe untuk lebih banyak cerita transformasi dan keadilan sosial. Terkadang cukup melihat seorang ibu mengembalikan susu untuk memahami bahwa kerajaanmu dibangun di atas kelaparan anak-anak. Terkadang revolusi sejati dimulai ketika kamu memilih kehilangan uang untuk memberikan martabat. Dan terkadang cinta terbesar lahir ketika dua orang memutuskan bersama untuk mengubah dunia. Satu keluarga pada satu waktu, karena kekayaan sejati tidak dihitung di bank, tetapi dalam senyuman mereka yang tidak lagi harus memilih antara makan dan hidup.